ayat 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan janganlah gentar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan dan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Suara. Kita bernyanyi setengah suara. Atau lagu tema. Setengah suara. Ku dengar suara Yesus panggil, itu lagu tema. Bisa atau Bisa. Lagu yang biasa aja. Oh, iya dia. Oke. Ku dengar suara Yesus panggil, ku jawab ku kan pergi, ku lihat yang memanggil, ku jawab ku kan pergi di dalam kamarnya. Dan bila aku pergi nada saranku, dan aku kan kepada kami. Baik, terima kasih ya. Selamat sahabat buat kita, karena kita belum, aku pun kalau kita bernyanyi itu di sana di gereja kan ada screen layar, jadi nggak hafal. Jadi mohon dimaklumi karena tidak lagu temanya. Baik, terima kasih pada sahabat yang kudus ini. Tanggal 2 Juli 2022 saya atau keluarga Jaya Panjangan ini unjuk ke si Mompang ini untuk melayani. Jadi sebenarnya kita dari pasar Sidempuan atau dari induk dihunjuk per keluarga untuk kemarin. Jadi tiba saat ini giliran kami. Jadi itulah makanya saya hadir di sini. Kalau sahabat yang sebelumnya ada pernah dengar ulang, karena memang saya waktu itu bersama saudara kita Rahab. Aturannya jadwal dia, tapi karena dia tidak datang pada saya desak, kenapa tidak pergi? Enggak ada kawanku katanya, makanya saya ajak dia, ayo ku kawani. Waktu itu sudah pukul 10 lewat, sudah hampir jam 11. Aku pikir jam 10 mulai masih dapat kita itu, bilang rupanya on time di sini jam 9, cepat selesaikan gitu. Makanya jadi saya yang menyemangati supaya saudara kita yang lain supaya juga kalau ada kawan saya siap mendampingi. Kira-kira demikian. Jadi inilah saat ini keluarga kami menurut pengumuman tadi sahabat yang lalu di Sidempuan di pasar dibilang keluarga JH. Mengingat sister yang kurang sehat, makanya saya sendiri anak-anak di sana. Jadi daripada ayat inti tadi yang telah dibacakan oleh Opu Manoang Adoli, Ulangan 31 ayat 6. Ini ayat yang biasa ya, kita dengar. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan dan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ini dia ayat intinya. Saudara-saudara yang kasih Tuhan,
mendengar firman Tuhan ini kita punya semangat baru lagi. Karena apa? Karena kita sudah takut, sudah gemetar. Namun dikatakan kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan janganlah gemetar. Karena mereka itu musuh-musuh kita ataupun halang-halang yang kita hadapi. Jadi di sini dikatakan Tuhan Allahmu dialah yang akan berjalan dan menyertai engkau, ya. Tuhan Allah itu akan berjalan dan menyertai kita. Bahagia sekali kalau kita berjalan, ya, menyertai kita, Tuhan menyertai kita. Seperti saya setiap minggu pulang dari Sibuhuan, ya, saudara. Saya kalau dalam perjalanan saya itu saya berdoa kepada Tuhan untuk menyertai saya dalam perjalanan saya dari Sibuhuan menuju Sidimpuan 4 jam perjalanan. Tuhan ramau tiau di padalan aku pada usian aku parmarahan. Karena bagaimana? Karena dalam perjalanan itu bisa saja ada hal-hal yang tidak kita inginkan, namun Tuhan masih baik, masih memberikan keselamatan. Pernah suatu ketika ada mobil yang kencang sehingga kami pada saat itu hampir kena. Beruntung supir ini meminggirkan ataupun langsung dengan cekatan membelokkan ke kiri sehingga jatuh bannya ke Bram, turun Bram. Namun karena Bram ini terlalu agak dalam dan runcing sehingga pecah ban. Pecah itu dan sehingga ban itu pecah, kami pun turun dari ini malam-malam ini kira-kira jam 7:30 lah kejadian itu. Jadi diganti ban oleh supirnya dan kita diganti. Setelah tiba di Binanga, berhenti lagi, menempel ban tersebut. Jadi ini adalah suatu yang kita hadapi di perjalanan. Kalau kita tadi dengar berita, di berita apa itu? Berita di TV. Apa? TV atau dunia maya. Dikatakan bahwa negara besar Rusia telah menyerang Ukraina. Itu kejadiannya tanggal 24, ya. 24 Februari. Sekarang tanggal 2 Juli. Sudah ada berapa bulan? Sudah berapa bulan itu apa? Dari bulan 2 akhir sampai bulan 7 sekarang. 4 bulan. Udah 4 bulan yang diserang itu. Sudah capek mereka yang berperang itu. Kenapa? Banyak korban, banyak kerusakan. Kita kasihan melihat mereka negara tersebut. Negara kita, negara Indonesia dengan memperdamaikan dunia, mengadakan misi yaitu Presiden Jokowi pergi ke Ukraina, membantu, memberikan semangat, memberikan solusi untuk tidak terang lagi atau supaya mereka berdamai. Saya berdoa kepada Tuhan juga, Opu juga berdoa, ya. Dan doa kami pun dijawab. Kenapa? Negara yang ditemui itu negara Rusia, mereka pun melunak akan memberhentikan perang. Dan pada saat itu terjadi tahunan perang diganti, pertukaran tahunan perang. Ada sampai 141 orang itu pertukaran tahunan perang. Dan janji dia akan mengirimkan bantuan atau mengirimkan pupuk, karena kita pupuk, kesulitan pupuk, natrium, campurannya lah ada beberapa itu, dan membantu pengiriman makanan, bahan-bahan makan gandum. Karena penghasil terbesar gandum di dunia ini adalah negara Rusia dan Ukraina. Oleh sebabnya itulah
kita patut mengapresiasi pemerintah kita yang membuat suatu terobosan perdamaian untuk membawa misi perdamaian. Jadi kepada negara yang yang diserang oleh yaitu ya mereka diminta untuk tidak untuk tidak lagi menyerang lagi gencatan senjata, karena memang kalau dipikir-pikir ya, ini cerita kalau terjadi misalnya ini kan keinginan Ukraina untuk bergabung dengan NATO, ini bicara politik, jadi kita jadinya sedikit. Kalau mereka masuk ke NATO, pemerintahan maka tetangga mereka ini akan berbatasan langsung. Itu yang ditakutkan orang siapa? Orang Rusia. Nanti bagaimana itu? Dekat kali mereka ke kami. Kalau bisa netral lah mereka. Itu yang dimohonkan mereka, netral. Jangan masuk ke NATO. Tetapi ini tidak mau. Dan dua lagi, Donbas dan Luhan itu negara memerdekakan diri. Kenapa? Karena 8 tahun mereka di situ ada warga negara yang berbahasa Rusia yang diserang ataupun dia tidak suka pemerintahan ke situ, hingga sering terjadi pemberontakan di sana. Nah, itulah yang terjadi pada peristiwa-peristiwa terakhir ini. Jadi kita harus bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur karena apa? Karena kasih karunia Tuhan yang menyertai kita dalam perjalanan kita, di dalam kehidupan kita. Mengapa kita harus bersyukur? Ya karena memang kalau bersyukur itu adalah kehendak Allah. Tuhan mau kita sebagai anak Tuhan untuk mengucap syukur atas ketika kita di dalam kesusahan, kita dilepaskan dari kesusahan. Mengucap kunci kebahagiaan, karena kebahagiaan tidak dapat membahagiakan kebahagiaan yang sejati. Begitu juga dengan karena ucapan syukur itu adalah kunci dari bahagia. Tidak selamanya kita dapat untuk sendiri tanpa kita bersyukur. Kita mengucap syukur, bagaimana mungkin bertanya kita dalam hati, bagaimana mungkin saya bersyukur? Hidup saya mengalami pergumulan, ada masalah berat, jadi bagaimana saya bersyukur? Kita harus ingat bahwa hidup ini adalah begitu banyak harus kita syukuri. Seberat apapun yang kita lalui, kita harus ingat syukur bahwa Allah telah masih memberikan kita nafas kehidupan, ya, masih bisa kita makan sekadarnya. Mengucap syukur karena banyak orang di sekitar kita masih tidak makan. Kita masih dapat memiliki tempat tinggal dan dari panas dan hujan. Mengucap syukur seberat apapun masalah pergumulan hidup, hal-hal yang baik atau buruk, keberhasilan atau kegagalan, sakit atau sehat, dalam kelimpahan atau kekurangan, suka maupun duka adalah warna-warni kehidupan. Tetaplah berdoa dan mengandalkan Tuhan, karena satu hal yang seharusnya menguatkan kita adalah Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Karena itu tetaplah kita mengucap syukur apapun kekurangan kita. Jadi tidak ada yang sempurna. Saya mengucap syukur kepada Tuhan, di mana saya 3 tahun yang lalu hampir saya kehilangan nyawa. Kenapa? Karena saya tiba-tiba pada waktu itu mengalami serangan jantung. Ketika selesai berolahraga pagi, senam pagi, saya tiba-tiba diserang serangan jantung. Ini dada saya ini didesak sehingga tidak bisa saya bernapas. Saya ke rumah sakit, di situ saya dapat bantuan kesehatan
dan di bawah lidah saya dibuat obat namanya Sorbit sehingga lega sedikit. Setelah dicek, rupanya ada penyempitan pembuluh darah. Sebabnya adalah penyempitan pembuluh darah oleh karena apa? Makanan kolesterol. Kolesterol ini banyak yang kuman dari lemak-lemak, dari Indomie yang ada lemak-lemaknya, sop. Makanya kalau bisa jangan kita makan lagi yang berlemak-lemak atau berkelapa-kelapa, supaya jangan seperti saya menghambat pembuluh darah itu di jantung. Mungkin kalau saya lewat di situ nggak bertemu kita lagi ini. Pada waktu itu saya berdoa kepada Tuhan. Saya ingat itu, Tuhan jangan dulu panggil saya Tuhan. Masih banyak yang kupikirkan lagi, anak-anak lagi masih kuliah. Jangan dulu, tunggu dulu. Aku bilang kepada Tuhan. Dijawab Tuhan doaku. Iya, betul. Saya waktu itu 44 tahun umurku. Saya ingat bapak 55 umurnya meninggal. Opung saya 66. Berkurang-kurang 10. Iya, Opung Doli kelahiran 1914, meninggal tahun 80, 66. Bapak saya kelahiran 50, meninggal tahun 96, 55 tahun. Tiba saya kelahiran 74, sakit tahun 2019, 44 tahun. Parsudah kemenaraku. Alai basaro Tuhani. Makanya di dok basaro Tuhani katanya. Puasa. Karena dia memberikan napas saya 3 tahun lagi. Saya nggak tahu, setiap hari saya sekarang makan obat. Obat pengencer darah, obat kolesterol, obat jantung, obat darah tinggi. Supaya sehat. Makan sekali sebulan saya harus ambil obat ke puskesmas. 5 macam, 6 macam. Untung ada obat dari BPJS sehingga terbantu. Memang kuakui bahasa karena kebaikan Tuhan saya mengucap syukur. Jadi kalau disuruh saya misalnya kemarin kami pergi ke Sibagabu 2 jam perjalanan, 3 jam perjalanan, nias itu banyak di sana. Ke atas bawa apa dorkas kita, dorkas makan bekas masih layak pakai. Saya naik ke atas, saya bawa 1 goni. Saya berusaha untuk bisa, tetapi datang siarap yang muda, biar aku bawa katanya. Siarap yang berombeng, si Depo, harap muda. Karena lihatnya aku kan sudah tua, udah penyakitan, bantunya lah aku. Tak berapa lama Borunias itu yang kami satu jalanan dengan orang itu, Borunias naik ke atas. Dulu orang itu sampai, karena udah biasa. Turun lagi orang itu, minta kami bawa lagi. Dibawanya lah kami punya barang ini. Dibawa orang itu. Sampai jam 1 sore kami di atas. Siang, 1 siang. Kami berangkat jam 9. Dari desa Ekwayan, dari Tamtong. Ekwayan. Bukan dari Dharma Tinggi. Dharma Tinggi masuk ke dalam, Ekwayan namanya, masuk ke dalam lagi. Dharma Tinggi memang, kecamatan Dharma Tinggi. Jadi, saudara-saudara, saya berjalan kaki, ada kami anak-anak lagi ikut lagi, ibu pendeta, ibu nenggolan, banyak kami gitu. Di orang itu saya nggak sanggup. Bukan saya, memang saya sehat kan, cuman saya rajin makan obat. Jadi memang itulah mengucap syukur saya kepada Tuhan, saya masih diberikan kesehatan. Apapun pekerjaan untuk pekerjaan Tuhan, mudah-mudahan kalau kemanapun saya nggak malas-malas. Kecuali misalnya saya nggak bisa hadir, ya saya nggak bisa hadir. Tetapi kalau masih sehat, saya masih bisa kemari ke Mampang ini, saya ke sini. Saya nggak pernah absen kalau ke Mampang ini. Karena apa? Karena kita wajib memenuhi yang telah tugas yang ditanggung jawab yang diberikan kepada kita untuk pelayanan. Jadi begitu sampai tadi datang opu itu, ba olah kamu doro, ba ido lah nau doro, ba audo jadwal, ba nari ai ba sadang ro,
Kemarin ada apa? Kegiatan baptisan di gereja. Jadi lebih semangat, saya pun lebih memberi semangat. Saya pun memberi semangatnya kepada anak-anak orang yang lebih muda. Kiranya dengan kita mengucap syukur ini dan berdoa kepada Tuhan, kita lebih banyak berkat. Jangan jemu-jemu berdoa seperti di dalam buku 1 Tesalonika berapa itu, tetaplah berdoa, ya. Gogo nitangyang. Jadi begitulah dulu khotbah saya, supaya kuat kita dalam iman kita, percaya kepada Tuhan. Saya percaya kita semua di sini rajinnya berdoa, sabar dan menunggu akan jawaban doa kita, dan tetap berusaha. Demikian khotbah pada siang ini. Selamat sahabat. Salam.